Saya Georgi Armanda Saputra yang akan memandu acara seminar hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pendaftaran peserta, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembuka, yang keempat sambutan, yang kelima materi, yang keenam break, yang ketujuh lanjutan dari materi, diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara seminar yang mengangkat tema yaitu strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara seminar yang telah menyelenggarakan acara ini, narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya dengan kita, dan peserta seminar yang telah hadir dan antusias mengikuti acara ini. Seminar ini mengangkat tema strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan pendidikan agama Kristen saat ini. Melalui seminar ini diharapkan kita dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru tentang strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural, meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam pendidikan agama Kristen, memperluas jaringan dan koneksi dengan para profesional di bidang pendidikan agama Kristen. Demikianlah kata sambutan dari saya kepada seluruh hadirin yang terhormat. Saya harap dapat mengikuti seminar ini dengan seksama dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan pengetahuan. Tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita buka acara seminar dengan tema strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural. Untuk peserta, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pembukaan seminar kita. Amen.
saya Mariana. Saya berterima kasih karena pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan kepada teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari panitia sekaligus membuka seminar kita kepada saudari Yuliani. Silakan. Salam dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya adalah ketua panitia dalam seminar ini. Hadirin yang saya hormati, Bapak Rito sebagai dosen dan Pak Materi, Bapak Cipto, dan peserta yang saya cintai. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran serta partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara seminar ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Materi untuk yang sudah mau berbagi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Semoga seminar ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita semua. Maka dengan ini seminar akan kita buka. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas sambutan dari dua saudari kita tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Cipto Dwiko dengan materi strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural. Waktu dan tempat kami persilakan untuk narasumber kita. Namun sebelum itu kita dengarkan sambutan dari moderator dulu. Baik, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pada loyo ya. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, senang sekali puji Tuhan. Perkenalkan, saya Rola Saputri. Di sini saya berkesempatan untuk memandu acara kita pada hari ini. Nah, adapun sesi kali ini kita akan masuk pada pembahasan, yaitu mengenai strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang majemuk dengan berbagai agama, budaya, suku bangsa. Nah, hal ini tentunya membawa berbagai tantangan, termasuk dalam hal pendidikan agama, terutama dalam pendidikan agama Kristen. Nah, di tengah masyarakat yang multikultural ini, penting bagi kita untuk merumuskan strategi apa yang tepat dalam pendidikan agama Kristen. Nah, jadi tujuan dari seminar ini nantinya diharapkan dapat menjadi wadah tempat untuk membahas dan mencari solusi terbaik untuk mengimplementasikan pendidikan agama Kristen yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat multikultural. Nah, pada kesempatan ini adapun narasumber kita yaitu Kak Cipto Dwiko. Nah, beliau ini merupakan salah satu pembicara yang sering membicarakan tentang strategi pendidikan agama Kristen dalam multikultural. Nah, jadi untuk membahas lebih dalam lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Cipto tentang strategi pendidikan agama Kristen dalam multikultural. Adapun sistematisnya kita diberikan waktu itu 30 menit, di mana 20 menitnya waktu pembahasan, kemudian sesi selanjutnya 10 menitnya adalah waktu untuk kita diskusi. Kepada Kak Cipto kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kita, khususnya untuk para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan seminar ini, dan juga suatu kehormatan bagi saya di mana pada kesempatan kali ini saya diundang sebagai pembicara khususnya di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya ini sendiri. Dan ini suatu kehormatan juga bagi saya untuk bisa berbagi tentang pengetahuan, khususnya membicarakan tentang strategi pendidikan agama Kristen di dalam masyarakat multikultural ini. Nah, sebelumnya saya
mohon izin seperti biasa atau seperti seminar biasa. Jadi saya akan membawakan materinya dalam posisi duduk saja ya. Jadi tidak takutnya kalau berdiri nanti saya terlalu lama. Jadi saya hanya duduk saja. Nah, untuk para peserta nanti bisa memperhatikan slide yang ada di belakang saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang lain. Baik, kita akan mulai ya tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Oke. Baik, sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan nama saya kembali karena tadi sudah disebutkan oleh MC kita dan juga sudah disebutkan sama moderator kita, dan nama saya juga sudah terpampang jelas ya di dalam slide yang ada di belakang saya. Nah, untuk seminar kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang strategi pendidikan agama Kristen di dalam masyarakat multikultural. Baik, kita akan langsung masuk. Ini menjadi suatu yang sangat menarik bagi setiap kehidupan kita, khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Nah, karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat unik dari setiap negara yang ada, dan juga Indonesia juga merupakan salah satu negara yang beragam macam budaya, bahasa, dan juga ras, dan juga suku. Nah, berbicara tentang masyarakat multikultural, itu apa pengertiannya? Jadi di sini saya ada memaparkan pengertian dari masyarakat itu sendiri dan juga tentang pengertian multikultural. Yang pertama, itu membicarakan tentang masyarakat. Masyarakat itu sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja, kemudian untuk memperoleh kepentingan bersama-sama, yang memiliki tatanan kehidupan baik secara normal dan juga adat istiadat yang berlaku di dalam lingkungan kehidupan masyarakat sendiri. Itu pengertian dari masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua itu pengertian dari multikultural, yaitu berbicara tentang beragam kebudayaan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yaitu di mana kebudayaan dari Indonesia itu sendiri terdiri dari aliran agama, ras, suku, dan juga budaya. Lalu apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Yaitu masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan juga budaya yang saling berinteraksi dalam hubungan sosialnya. Jadi walaupun kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki berbagai banyak macam suku, bahasa, dan juga ras, itu tidak membuat suatu pemisahan antara kita satu dengan yang lain, karena adanya suatu hubungan itu bersifat dalam interaksi dalam sosial. Nah, itu yang berbicara tentang masyarakat multikultural. Lalu bagaimana, apa yang menjadi sebuah ketertarikan di dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan pendidikan Kristen? Nah, seperti Bapak Ibu dan juga para peserta hadirin yang hadir pada pagi hari ini, kita mengetahui bahwa khususnya untuk agama Kristen di kalangan Indonesia, kita itu sangat minim atau bisa dikatakan minoritas. Ya, kita dikatakan minoritas. Jadi kita sering sulit sekali untuk menonjol ke dalam permukaan ketika kita menyampaikan sesuatu tentang ajaran kita atau tentang apa yang kita sampaikan berdasarkan pada keyakinan kita sendiri. Apalagi berbicara di dalam dunia pendidikan. Seperti kita ketahui, di dalam dunia pendidikan itu kita pasti berjumpa dengan anak-anak yang berbagai macam dari bahasa, suku, dan juga ras. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu juga peserta hadirin di dalam ruangan ini pasti juga dari berbagai macam bahasa, suku, dan juga ras. Nah, itu yang menjadi sebuah latar belakang kenapa masyarakat multikultural ini harus diperhatikan, terkhususnya ketika kita sebagai seorang tenaga pendidik agama Kristen itu yang perlu terjun ke lapangan. Selanjutnya, lalu bagaimana strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural ini? Nah, ini yang menjadi sebuah strategi yang saya susun sendiri, dan kebetulan di sini saya akan berbagi tentang beberapa strategi yang bisa diterapkan di dalam kehidupan, khususnya sebagai kita tenaga pendidikan agama Kristen ketika kita nanti diutus ke suatu tempat atau suatu negara. Karena kan setiap kita menjadi seorang guru pendidikan agama Kristen, pasti kita itu tidak hanya tinggal diam di dalam tempat kita sendiri, terkhususnya misalnya Bapak Ibu juga serta sekalian misalnya asli orang Kalimantan, pasti tidak tinggal hanya di dalam Kalimantan. Apalagi nanti kalau dapat misalnya CPNS atau dapat P3K atau PPG,
Ya, siapa tahu nanti kalian bisa dioper atau dimutasikan ke luar kota atau keluar pulau, misalnya ke Jawa. Terus kalian juga ke Sumatera, ke Papua, kalian akan bertemu dengan bahasa yang berbeda dari bahasa yang kalian jumpai dalam setiap kehidupan hari lepas hari, dan juga agama dan juga ras. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang pendidikan agama Kristen. Tapi di sini saya akan membagikan beberapa tips yang harus dipersiapkan ketika kita terjun ke dalam dunia pendidikan, khususnya menghadapi situasi yang ada. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan atau Bapak Ibu lakukan ketika terjun di dalam masyarakat yang penuh dengan budaya, bahasa dan juga ras, apa yang disebut dengan multikultural. Yang pertama itu melakukan pendekatan. Nah, melakukan pendekatan ini sangat penting ya, karena ketika kita berada di suatu lingkungan orang baru atau lingkungan baru, kita tidak bisa langsung membawa dengan gaya kita sendiri. Kita tidak bisa langsung terjun ke sebuah lapangan, kita menggunakan gaya kita sendiri. Maksud saya gaya kita sendiri itu adalah kita membawa dengan budaya kita sendiri tanpa memperhatikan budaya orang yang ada di lingkungan kita atau budaya yang ada di sekitar kita. Nah, pendekatan ini sangat penting, yaitu tujuannya supaya kita bisa mengambil partisipasi dari masyarakat, dari peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, poin pertama, pendekatan dilakukan untuk memiliki tujuan, yaitu memilih dan membantu pendidik dalam melakukan dan merancang pendidikan agama Kristen yang tercermin sesuai dengan Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk membantu pendidik dalam melakukan dan merancang pendidikan. Jadi, ketika berada di suatu lapangan atau di suatu sekolah, ini kita berbicara lebih spesifiknya, ini berbicara tentang lingkungan yang ada di sekolah ya. Nah, ketika Bapak Ibu atau para peserta seminar sekalian, ketika mau mengajarkan tentang pendidikan agama Kristen, misalnya berada ditugaskan di daerah Jawa, di daerah Jawa Barat, pasti Bapak Ibu tidak bisa langsung terjun langsung membawa dengan sendiri, tapi harus melakukan pendekatan. Misalnya pendekatan itu yang dilakukan dengan siswa-siswa, mungkin bersama dengan siswa-siswa. Jadi kita sebagai seorang guru, terkhususnya seorang pendidik agama Kristen itu, kita harus cakap, kita harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhususnya dengan anak-anak atau dengan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan pendekatan yang dilakukan oleh pendidik itu tentunya tidak lepas dari isi pengajaran dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, saat melakukan pendekatan, kita harus menyiapkan planning atau rencana. Isi pengajaran kita sampaikan itu apa di dalam pendidikan, di dalam pengajaran kita. Kemudian tujuan dari pendidikan itu apa? Karena kan kita tahu bahwa berdasarkan undang-undang yang tertera bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan segala bangsa ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang berbicara tentang prinsip-prinsip pendekatan dari pendidikan agama Kristen itu sendiri. Yang pertama itu ada tentang isi pengajaran. Nah, dalam isi pengajaran ini, sebagaimana pengertiannya dari pendidikan agama Kristen itu sendiri, maka menjadi fokus pengajaran adalah isi Alkitab. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, bahwa apa yang kita ajarkan itu harus berdasarkan Alkitab itu sendiri. Karena menjadi acuan, menjadi patokan kita ketika kita mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak atau kepada siswa kita harus mengacukan pada isi Alkitab itu sendiri. Karena perintah dari Tuhan sendiri bahwa harus diajarkan itu sesuai dengan Alkitab, jangan ada dari yang lain. Kemudian selanjutnya, dalam kaitannya dengan masyarakat multikultural, maka yang menjadi isi pengajaran pendidikan agama Kristen adalah sebagaimana yang dikatakan oleh orang Kristen yang harus mengalami transformasi rohani. Kristen yang menerima Yesus sebagai juru selamat tentunya mengalami pertumbuhan rohani yang disebut dengan reformasi spiritual. Nah, ini yang menjadi penting ketika kita menjadi seorang pendidik, terkhususnya di dalam pendidikan agama Kristen sebagai calon-calon guru masa depan. Ini berbicara tentang sebuah transformasi rohani atau formasi spiritual, atau juga dikatakan secara sederhananya itu tentang pertumbuhan spiritual secara rohani. Ini sangat penting karena kalau misalnya seorang guru agama Kristen dia tidak tumbuh di dalam rohani secara spiritual, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah beribadah dan sebagainya, atau berinteraksi dengan para sesama Kristennya, ini akan sulit ketika dia
bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga kita percaya bahwa setiap pemikiran kita, setiap ide yang kita miliki itu adalah tuntunan dari Roh Kudus itu sendiri. Karena pacuan kita untuk melakukan semua ini adalah kita meminta hikmat dari Sang Pencipta itu sendiri. Kita meminta tuntunan dari Roh Kudus sendiri supaya kita bisa menyampaikan apa yang diajarkan sesuai dari amanat agung itu sendiri, sesuai dari amanat Alkitab itu sendiri, dan sesuai dari ajaran yang Yesus ajarkan itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan secara rohani ini sangat penting sekali ya. Jadi istilahnya ada pertumbuhan rohani, abal-abalan, artinya kita mau menjadi seorang guru agama Kristen tapi kita tidak paham tentang isi Alkitab, tapi kita tidak paham tentang apa yang Yesus maksudkan, apa yang Yesus ajarkan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama kita harus mengerti tentang isi pengajaran sendiri. Kemudian selanjutnya, nah yang kedua itu adalah tujuan pengajarannya. Nah, di bagian dalam tujuan pengajaran ini yang pertama itu ada untuk mengenal Kristus. Bahwa kita tahu ketika kita merancang suatu planning, khususnya pasti Bapak Ibu dan juga peserta seminar sekalian sudah pernah di kampus-kampus pada waktu kuliah dulu ya, atau mungkin sudah beberapa mata kuliah yang pernah dilewati, bahwa di dalam tujuan pengajaran pasti ada beberapa poin utama yang disampaikan atau yang menjadi tolak ukur ketika kita mengajarkan tentang pendidikan agama Kristen itu sendiri. Yang pertama itu adalah untuk mengenal Kristus. Tujuan dari pendidikan agama Kristen ini sendiri itu adalah membawa setiap siswa mengenal dan menerima Yesus dalam hidup mereka dan mengikuti keteladanan Yesus. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa seorang guru sebelumnya harus mengerti tentang isi dari Alkitab itu sendiri dan bisa mengajarkan tentang ajaran dari Alkitab sendiri. Karena tujuan dari seorang guru, khususnya pendidikan agama Kristen, ketika dia terjun ke dalam dunia lapangan atau pengajaran, khususnya di dalam pendidikan agama Kristen, seorang guru tersebut dituntut, istilahnya, bisa katakan dituntut harus bisa membawa setiap siswa itu untuk mengenal pribadi dari Yesus sendiri. Itu yang paling penting diperhatikan, karena kita sebagai seorang guru itu merupakan salah satu juga tugas dan tanggung jawab yang diberikan atau diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Bahwa seperti dari amanat agung yang dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku. Nah, karena pada waktu itu saya akan menceritakan sedikit kenapa dikatakan semua bangsa. Sebelumnya 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu sendiri kan tidak mungkin untuk bisa menyebar ke seluruh dunia, dan itu sangat terbatas, sehingga akhirnya dibentuklah 70 murid, dan 70 murid itu juga terbatas. Akhirnya dari 70 murid itu melahirkan orang-orang Kristen, jadi mengajarkan dari setiap tempat ke tempat, dan akhirnya menciptakan yang namanya seorang pengajar-pengajar baru. Dan kita sebagai calon pendidikan agama Kristen dan juga teman-teman sekalian itu adalah penerus dari ajaran-ajaran dari murid-murid sendiri yang dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mana kita menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan tentang keselamatan, menyampaikan tentang dari Injil itu sendiri kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, orang yang sudah diselamatkan maka seharusnya mengalami kedewasaan rohani di dalam Kristus. Kemudian ketika seorang peserta didik yang memiliki suku yang berbeda dengan teman-temannya, ia akan tetap menyukuri hal-hal tersebut dan menghargai orang-orang yang berbeda dengannya. Nah, ini yang perlu perhatikan ya, karena ini berbicara tentang multikultural. Seperti yang saya katakan, ini terdiri dari bahasa, suku, dan juga ras. Karena di dalam suatu ruangan bisa jadi ada peserta didik yang berbeda suku, bahasa. Contohnya saja, mungkin di dalam ruangan ini para peserta seminar bisa ada dari, walaupun istilahnya dari satu suku, pasti ada juga bahasa-bahasa yang berbeda dan juga suku-suku yang berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemuridan. Nah, ini menjadi tolak ukur juga bahwa dari tujuan dari pendidikan agama Kristen itu adalah selain untuk mengenal Kristus, untuk mendewasakan peserta didik kita secara rohani, kemudian juga ada pemuridan. Nah, tugas sebagai seorang pendidik agama Kristen adalah memuridkan. Walaupun kita dikatakan sebagai tenaga pendidik untuk mengajarkan kepada murid-murid. Nah, memuridkan sudah menjadi mandat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap orang yang percaya. Anak didik yang sudah diajar bukan hanya melihat dan mendengar, namun kembali mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang ada di sekitarnya tanpa memandang latar belakang. Seperti saya bilang tadi, bahwa dari pembentukan murid-murid setelah kita mendapatkan
sebuah mandat, dan kita juga mengajarkan kepada peserta didik kita, toh suatu saat nanti ketika peserta didik kita ada yang menjadi calon guru, misalnya mungkin ada yang menjadi pendeta atau pembicara di dalam berbagai macam seminar atau kegiatan khususnya berbicara tentang pendidikan agama Kristen, ya dia juga bisa menyampaikan tentang kebenaran apa yang dia peroleh dari sebelumnya tanpa harus memandang latar belakangnya sendiri, tanpa harus membeda-bedakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mohon maaf Kak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, lanjut. Terima kasih moderator untuk penyampaian waktunya. Saya akan mempercepat ya. Selanjutnya itu adalah mengajar dalam berkontekstual. Seringkali yang menjadi pemicu perdebatan, perselisihan antara satu dengan yang lain itu dikarenakan perbedaan. Ya, karena kita di Indonesia itu sangat berbeda-beda, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, bagaimana untuk menyikapi tentang perbedaan dalam suatu menyampaikan pendidikan agama Kristen, khususnya di dalam kelas itu sendiri. Kemudian kedua, perlu diketahui bahwa PAK bukan hanya khusus bagi orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang yang mau belajar tentang kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, seorang guru harus mengenali setiap pribadi serta didiknya dari latar belakang kehidupan masing-masing. Nah, ini perlu diperhatikan, saya tegaskan kembali, ketika kita mau mengajar harus perhatikan seluk-beluk dari peserta didik kita. Tidak bisa kita misalnya kebanyakan dari, misalnya dalam ruangan ini kebanyakan dari orang budaya, kita tidak bisa menyampaikan atau memberikan sebuah materi itu berdasarkan mayoritas yang ada, tapi kita harus menyamaratakan, ya, jangan membeda-bedakan supaya semua peserta didik itu mendapat pengetahuan yang sama. Itu yang perlu perhatikan. Ini yang berkontekstual itu artinya sesuai dengan budaya yang ada di setempat. Kita tidak bisa membawa gaya kita kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kita harus bisa menyamakan dengan kondisi yang ada di lingkungan saat kita mengajar. Selanjutnya itu mengimplementasikan kasih dalam mengajar. Ini perlu diperhatikan ketika kita mengajar, apalagi kita menjadi seorang pendidik agama Kristen ya. Kasih ini sangat perlu sekali ditekankan. Dan ini yang sangat-sangat penting sekali ya, bahwa sebagai seorang guru kita itu bukan hanya ditugaskan oleh gereja untuk melayani dalam pendidikan, tapi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sendiri yang sudah kita sampaikan sendiri. Karena baik itu di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu contoh-contoh seorang guru itu banyak sekali ya untuk diperintahkan atau diberikan. Nah, kemudian selanjutnya ketika seorang guru mengajar itu harus bisa mengadopkan kasih dalam hidupnya. Artinya dia tidak membeda-bedakan. Kasih kan kami juga kasih, kita harus saling menghormati atau membeda-bedakan orang lain atau peserta didik kita harus menyamaratakan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan sebuah pendidikan agama Kristen berdasarkan sesuatu atau masyarakat kultural yang ada di sekitar kita itu nanti. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai Indonesia yang memiliki berbagai banyak suku, bahasa, dan juga budaya, itu menjadi sebuah konflik ketika kita terjun ke dunia lapangan, apalagi kita sebagai seorang yang minoritas. Nah, maka dari itu pendidikan agama Kristen hadir di tengah-tengah Indonesia guna untuk meminimalisir konflik tersebut. Pendidikan agama Kristen juga merupakan pendidikan yang pusatnya pada pribadi Yesus dan firman Tuhan atau Alkitab menjadi dasar acuan pembelajaran kita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan, mengajar dengan berkontekstual, dan juga mengimplementasikan kasih. Jadi itu ya Bapak Ibu dan juga para hadirin yang ada di dalam ruangan ini, itu yang perlu diperhatikan, dan juga beberapa strategi yang bisa saya berikan pada hari ini supaya sebagai gambaran untuk Bapak Ibu ketika berada di suatu lapangan nanti atau terjun ke dunia pendidikan, khususnya yang berbeda dari suku kita sendiri atau dari bangsa kita sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan tinggal kembali ke para Bapak Ibu dan juga peserta untuk mempraktikkan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Victor Miko atas presentasinya yang sangat inovatif dan informatif buat kita semua. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Kak Victor. Ya, kiranya semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita akan break sekitar 5 menit bagi yang ingin melakukan atau ini. Ya,
Kepada moderator, saya persilakan. Ya, karena waktu break kita sudah selesai, untuk peserta yang masih di luar, saya silakan untuk masuk kembali. Kita akan melanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab kita. Kepada moderator, saya persilakan. Iya, terima kasih. Baik, peserta yang sudah masuk, kita akan langsung saja kita akan masuk sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi bagi para peserta yang sudah menyiapkan pertanyaannya, bisa mengajukan pertanyaannya dengan mengangkatkan tangan dan menyebutkan nama serta perkenalkan dirinya dari mana. Untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nanti kamu katakan dulu. Saya, ya, bisa perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Yunesa Gazela. Saya berasal dari IAKS Pulang-Raya. Ingin bertanya kepada narasumber. Saya ingin bertanya bagaimana evaluasi dan penilaian dapat digunakan untuk mengukur dampak strategi pendidikan agama Kristen multikultural dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berdampak positif dan mendorong kerukunan antar umat beragama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, silakan tidak. Ya, kepada narasumber kami persilakan untuk bisa langsung menjawab. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat konkret ya yang dikatakan. Nah, itu berbicara tentang bagaimana melakukan evaluasi dan juga untuk tadi berbicara tentang bagaimana mengevaluasikannya dan juga ya dalam untuk melakukan penilaian. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan suatu strategi ini sendiri, pasti dalam setiap hasil ketika kita menyampaikan sesuatu itu ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini kan bertujuan untuk mengoreksi atau untuk memperbaiki, melihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, hal-hal apa saja sudah tersampaikan dan hal-hal apa saja yang belum tersampaikan pada masyarakat sendiri, terkhususnya di dalam dunia pendidikan itu sendiri ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan juga untuk memperhatikan ini juga kita juga perlu juga yang namanya survei lapangan, karena kita berada di dalam suatu lingkungan itu kita tidak bisa hanya menerima mentah-mentah apa yang kita peroleh gitu. Tapi juga kita harus melihat dari setiap sisi yang kita peroleh, misalnya masukan dari orang-orang di sekitar kita, karena kan ketika kita bergaul di dalam masyarakat multikultural, apalagi di dalam dunia pendidikan khususnya, kita harus bisa bergaul dengan mereka, dengan para guru-guru yang ada di sekolah dan juga dengan para peserta didik itu sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana antusias itu sendiri ya, dan juga itu kembali lagi kepada bagaimana rangkaian-rangkaian atau pencapaian atau susunan yang telah dirancang sebelum itu bisa tersampaikan kepada para peserta didik kita atau ke masyarakat yang ada di lingkungan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan ya. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan lagi. Bagi para peserta yang ingin atau mempunyai pertanyaan lagi, silakan. Iya, jika tidak ada yang ya, kepada peserta yang ya, jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka dengan mengucap syukur seminar strategi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat multikultural ini resmi kita tutup. Semoga Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu di kemudian hari. Shalom, perkenalkan
kami dari kelompok 1 yang sudah menampilkan simulasi seminar kami, di mana anggota kelompoknya itu saya Lola Putri yang berperan sebagai moderator, Saya Riani yang berperan sebagai penitia. Saya Tito Dito sebagai narasumber. Dan saya Doni Armani Saputra, saya di sini sebagai MC. saya Esther Weni sebagai non tulis. Saya Mariana sebagai panitia. Demikian hasil dari